Shalom keluarga damai, mari mengawali hari baru ini dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu hingga saat ini. Kami memohon hikmat dan tuntunan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu sebagai dasar menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 14 sampai 29 dengan judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu, yang berbunyi demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dari cerita tersebut ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita renungkan dan pelajari tentang ketidakpercayaan, iman, dan doa. Yang pertama, ketidakpercayaan menyebabkan kegagalan para murid. Dari perikop sebelumnya, para murid telah menerima kuasa mengusir setan dari Yesus, dan mereka telah berhasil mengusir banyak setan di depan banyak orang. Tetapi sekarang mereka tidak sanggup melakukannya. Para murid tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Mereka bahkan menjadi pusat perhatian orang banyak, orang yang percaya maupun para ahli Taurat yang selalu ingin melihat kegagalan Yesus dan murid-muridnya. Yesus tidak dapat menutupi kecewaannya terhadap murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Ia merasa kecewa karena murid-muridnya telah gagal mengusir roh jahat. Dari perkataan Yesus tersirat bahwa kegagalan mengusir roh itu karena ketidakpercayaan para murid. Lalu Yesus menyuruh mereka membawa anak yang kerasukan roh jahat itu kepadanya, karena ia sendiri yang akan mengambil tindakan. Yang kedua, kuasa iman. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Untuk meminta kesembuhan anaknya, ayah anak itu meminta pertolongan dari Yesus dan berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Namun Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Yesus seolah-olah ingin menunjukkan kepada ayah anak itu bahwa dia memerlukan iman untuk mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, yang menjadikan kehendak dan kuasa Allah sebagai landasan hidupnya, bukan pada kekuatan dan kehendaknya sendiri. Mendengar hal itu, ayah anak itu merespon dengan keinginan untuk percaya, tetapi ia mengakui masih ada ketidakpercayaan dan kebimbangan dalam dirinya. Namun akhirnya dia berserah sepenuhnya kepada kehendak Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Ketiga, kekuatan doa, ungkapan iman dan ketergantungan pada kuasa Allah. Markus 9 ayat 29 mengatakan, sesampainya di rumah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak bisa memahami kegagalan mereka dalam mengusir roh itu. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam pandangan Yesus, jenis roh jahat ini lebih sulit diatasi daripada jenis roh-roh jahat lain. Doa yang dimaksud Yesus adalah bukanlah serangkaian kata-kata untuk mengusir roh jahat supaya pergi. Doa adalah ungkapan iman dan kebergantungan pada kuasa Allah. Doa merupakan ungkapan keyakinan bahwa bukan kita yang memegang kendali, melainkan kehendak-Nya yang jadi. Warga damai, dari bacaan firman Tuhan sebelumnya, kita belajar bahwa ketidakpercayaan bisa menyebabkan kegagalan bagi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Walaupun kita sudah diberi kuasa atau talenta untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Hanya dengan iman percaya sepenuhnya kepada janji Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bisa membawa kita untuk mendapatkan mukjizat dan jawaban dari Tuhan atas semua permintaan kita yang kita gumulkan dan kita doakan. Dibutuhkan kejujuran dan kerendahan hati untuk mengaku di hadapan Yesus jika kita masih memiliki ketidakpercayaan dan keraguan, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah atas semua permohonan kita. Doa yang kita ungkapkan dengan keyakinan iman dan kebergantungan pada kuasa Allah, bahwa bukan kehendak kita yang memegang kendali, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Doa itu akan memiliki kuasa yang hebat pada kehidupan kita. Dengan merendahkan diri di hadapan kuasa Allah, dan semua jawaban atas doa dapat kita terima dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita belajar untuk percaya penuh pada janji Allah. Angkatlah semua problema dan masalah kehidupan, hal-hal yang terberat sekalipun, kepada Tuhan dengan kejujuran dan kerendahan hati. Maka Tuhan akan menjawab dengan hal yang indah bagi hidup kita. Karena Dia mampu mengusir roh jahat, membuat anak bisu berbicara, bahkan membangunkan anak yang sepertinya telah mati sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita mulai belajar untuk percaya penuh pada janji Allah. Angkatlah semua problema dan masalah kehidupan, hal-hal yang terberat sekalipun, kepada Tuhan dengan kejujuran dan kerendahan hati.
maka Tuhan akan menjawab dengan hal yang indah bagi hidup kita. Karena Dia mampu mengusir roh jahat, membuat anak bisu berbicara, bahkan membangunkan anak yang sepertinya telah mati sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu untuk hidup kami. Ajar kami menjadi orang percaya yang rendah hati, jujur dan berserah atas semua kehendak-Mu. Bimbinglah kami untuk bisa menjalani hari baru kami dengan hidup tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kehendak-Nya, semua jawaban dari Tuhan akan indah pada waktunya. He makes all things beautiful in His time. Tuhan memberkati.